Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD dari SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia dengan fokus video yaitu tentang organ peredaran darah. Bagi teman-teman yang baru menonton video ini, belum menonton video sebelumnya, silakan tonton video sebelumnya yang kami simpan, linknya ada di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Baiklah, kita akan bahas tentang organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah itu mempunyai dua organ utama. Yang pertama ada pembuluh darah, yang kedua ada jantung. Nah, pembuluh darah ini dibagi menjadi 3 macam. Ada vena, arteri, dan kapiler. Sedangkan jantung, bagian-bagian jantung, nanti yang akan kita bahas ada dinding jantung, ruang jantung, dan katup jantung. Seperti apa materinya? Yuk simak video berikut ini. Jantung. Jantung berada dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial inilah yang disebut dengan perikardium. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antar jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyanggah dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium, lapisan terluar, miokardium, itu lapisan tengah, dan endokardium, lapisan paling dalam. Berikutnya yang akan kita bahas adalah pembuluh darah. Nah, ada 3 macam pembuluh darah utama yang terdapat di dalam jantung. Yang pertama, pembuluh nadi atau sering dikenal dengan arteri yang berfungsi membawa darah untuk meninggalkan jantung. Dan yang kedua ada pembuluh vena yang membawa darah menuju ke jantung. Dan yang ketiga ada pembuluh kapiler untuk menghubungkan pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, bagaimana mekanisme peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah pada manusia sendiri suka dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pada intinya, yang disebut dengan peredaran darah besar itu adalah di mana darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Secara singkatnya seperti itu. Sedangkan sistem peredaran darah kecil itu dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, silakan simak video berikut ini tentang sistem peredaran darah. Yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen
memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Ya, itulah video tentang peredaran darah, baik peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Semoga dengan animasi itu teman-teman dapat memahami lebih jelas. Jika belum paham, silakan diputar ulang lagi videonya sehingga teman-teman dapat memahami materinya dengan baik. Nah, itulah untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Salinan SPD mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.